Dapat aplikasi kasir mahal, tapi layanan minimal. Aduh. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngopi, ngobrolin program iPos. Masih bersama saya Adit di episode kali ini. Masih juga ditemani oleh Mas Aziz selaku konsultan dari Trigonal Software. Mas Aziz, Ya, dengar-dengar nih, baru-baru ini Mas Aziz tuh habis dicurhatin nih sama klien soal layanan after sales yang nggak memuaskan ya Mas ya? ya betul Mas Adit. Sebenarnya sih ada beberapa klien yang cerita, cuma saya ambil salah satu ya, Ya. dari yang terakhir. Jadi ada klien itu cerita bahwa dia itu beli program kasir iPos. Oke. Itu harganya jutaan, Ya. pembelian di awal. Terus setiap dia mau nambah komputer itu nambah biaya. Oke. Terus kalau komputernya rusak ganti nambah biaya. Oke. Dan yang paling parah sih setiap konsultasi Ya. itu dikenakan biaya juga Mas Adit. Oh gitu. Itu seperti itu. Itu beli di Trigonal Software? Udah pasti bukan. Nah, jadi tuh sebenarnya ini wajar nggak Mas? Jadi kalau tiap kali klien itu minta bantuan pasti ada charge-nya. Nggak wajar sih Mas Adit. Yang wajar itu seperti ini. Layanan after sales itu bagian dari kesepakatan awal dan service excellence adalah kuncinya. Ya. Apa itu service excellence? Jadi service excellence itu layanan yang nggak hanya memuaskan, tapi juga melebihi ekspektasi pelanggan. Di era digital sekarang, Mas Adit, pelanggan itu kritis-kritis. Mereka itu lihat ulasan, rating, bahkan pengalaman teman sebelum beli sesuatu kan. Ya. Itu. Kalau pelayanan kita buruk, rating jelek, bisa-bisa bisnis kita nggak maju. Makanya layanan after sales yang bagus itu penting. Bukan hanya membuat pelanggan puas, tapi juga bikin pelanggan balik lagi ke toko kita. Istilahnya repeat order. Ya. Itu. Selain repeat order, biasanya pelanggan yang puas akan merekomendasikan tuh untuk produk atau toko kita ke orang lain, baik itu melalui offline ataupun melalui online di sosmednya atau di story-nya biasanya ya. Oke. Itu. Nah, jadi service excellent itu berarti bisa membuat pelanggan itu menjadi nyaman dan aman ya Mas? Iya Mas Adit, betul. Oke. Pertanyaan saya nih Mas. Ya. Kalau misal ada klien beli iPos-nya di Trigonal Software. Ya. Layanan after sales seperti apa sih yang bakal klien dapat? Oke, jadi sebelum after sales tentunya mereka akan mendapatkan produk yang original Oke. dan jelas berapa perangkat yang bisa digunakan. Oke. Nggak setiap kali nambah perangkat harus bayar. Itu. Nah, terkait layanan after sales, kalau beli di Trigonal untuk program iPos ataupun program yang lain, yang pertama itu dapat layanan support Mas Adit. Iya. Karena kan kalau program seperti program kasir itu nggak cuma canggih-canggihan, Ya. tapi juga layanan after salesnya harus kita lihat. Oke. Ya, karena namanya penggunaan program kan biasanya jangka panjang ya. Kalau ada kendala-kendala bisa kita bantu. Nah, Trigonal itu memberikan layanan free support. Jadi kalau ada kendala-kendala bisa kita bantu. Terus dapat layanan free update. Namanya program kan pasti nantinya akan ada update ya. Benar. Mengikuti tren tuh biasanya. Nah, itu free update juga, sama di kita juga ada free akses dari HP. Jadi kalau ownernya kemana-mana bisa diakses itu. Jadi selain programnya juga canggih, lengkap, juga nggak perlu worry kalau nanti ada kendala-kendala yang dihadapi. Oke. Itu Mas Adit. Oke. Berarti sepenting apa nih after sales untuk produk aplikasi kasir Mas Aziz? Oke. Itu sama pentingnya dengan fitur-fitur yang ada di produk yang dibeli ya. Misalnya contoh dia udah beli program canggih, produknya nih programnya canggih, fiturnya lengkap, tapi pas pemakaian itu ada trouble. Nah, kalau nggak ada layanan after sales atau mungkin after salesnya kurang bagus, itu kan repot ya. Ya, Misalnya lagi nginput sesuatu ada trouble, misalnya after salesnya baru bisa dihubungi 2 hari lagi. Nah, itu kan berarti selama 2 hari bisa dibilang nggak ngapa-ngapain ya. repot Itu sih seperti itu contoh
yang paling mudah. Terus nanti juga misalnya programnya, namanya program kan mungkin nggak sempurna ya, selalu ada pengembangan. Misalnya ada kendala-kendala, jika dapat layanan support, jika dapat nanti update, itu bakalan akan diperbaharui itu aplikasinya. Jangan sampai ada kendala karena programnya error, udah nggak diperbaiki lagi tuh sampai kapanpun, yang artinya nanti fitur-fitur yang misalnya error tadi nggak bisa digunakan. Itu sih, dan masih banyak lainnya sebenarnya kalau layanan after salesnya itu kurang atau bahkan nggak ada sama sekali. Nah berarti intinya jadi harus pinter-pinter untuk memilih penjual aplikasi kasir ya Mas Ajis ya. Betul. Sebelum kita lanjut nih Mas Ajis, kita ngopi dulu deh. Ya, oke. Nah, Mas Ajis, boleh di-share tipsnya nggak nih? Cara memilih penjual aplikasi kasir supaya nggak mengalami kejadian yang menimpa klien yang tadi diceritakan oleh Mas Ajis. Oh ya, oke. Jadi yang pertama kita bisa cek reputasi si penjual ya. Sekarang kan lebih mudah ya ceknya. Misalnya kalau penjual itu punya website ya kita cek websitenya. Terus bisa cek di rating Google. Sekarang kan kita bisa lihat ya ratingnya, komen-komennya. Terus kalau punya media online seperti misalnya punya Facebook, Telegram, Instagram, terus YouTube, mungkin itu kan bisa dilihat komen-komennya. Ada yang negatif apa enggak. Terus kalau sekarang ada marketplace, misalnya dia jual di marketplace ya tinggal kita lihat pernah ada komplain enggak, pernah ada bintang 1 enggak. Itu seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tanyakan layanan after salesnya. Jadi jangan sampai tadi fokus ke fitur atau mungkin fokus ke harga karena murah kita langsung beli. Tanya dulu after salesnya ada nggak, jika ada kendala-kendala bisa dibantu nggak, jika nantinya ada fitur-fitur baru yang lagi ngetren kira-kira bisa nggak diupdate, misalnya seperti itu. Terus yang ketiga, tanyakan tentang jangkauan penjualnya. Misal posisi penjualnya berada di luar pulau, bagaimana mereka bisa membantu. Jangan sampai kita beli ternyata jauh ya, itu nanti ada solusi nggak biar melakukan pembelian program tanpa ada kendala-kendala. Siap Mas Ajis. Jadi itu tadi tips-tipsnya ya. Betul. Buat teman-teman. Teman-teman gimana? Sudah dicatat? Sebelum kita tutup nih Mas Ajis, ada pesan nggak nih buat pemilik toko yang lagi mikir buat beli aplikasi kasir? Ada sih Mas, intinya sih jangan tertipu harga mahal dengan layanan minimal. Pastikan teman-teman mendapatkan produk yang original dan berkualitas. Kita punya video cara memilih e-pos yang asli, bukan bajakan. Ini linknya ya, nanti dikasih linknya. Yang penting lagi, pilih penjual aplikasi kasir yang menyediakan layanan after sales unggulan dan terpercaya. Oke Mas Ajis, terima kasih nih atas waktunya ya. Sama-sama Mas Adit. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.